Raja Tertinggi. Bab 2031. Omi tidak berlama-lama lagi, berbalik dan terbang. Adegan itu terisak-isak, tidak pernah menyangka bahwa Zhou Mi akan begitu luar biasa dalam reinkarnasi. Hampir jarang melihat Master Pil Immortal lain dan seorang ahli jenius. Yunzi tanpa sadar berjalan ke atas ring, berdiri di depan Gu Hunba, dan dengan bangga berkata, Gu Hunba, sekarang kamu harus mengapa aku tidak memilih saudaramu, Gu Shiba. Karena, Zhou Mi bahkan lebih baik dari apapun Gao Qiong yang kamu suka. Kamu mengatakan kemarin bahwa aku memiliki mata yang buruk, tapi sayangnya, Gao Qiong yang kamu suka bahkan tidak sebagus Zhou Mi. Setelah mengatakan itu, Yunzi dengan bangga berjalan keluar dari ring di tengah tatapan yang tak terhitung jumlahnya. Guru Ruoba berdiri tertegun di atas ring saat semua orang mulai bubar, dan dia masih berdiri di sana, sangat frustrasi dan tersesat. Seorang pria muda yang tampak agak lemah berjalan ke arahnya dan berkata menghibur, jangan dengarkan omong kosong jalang itu, bahwa Zhou Mi, meskipun dia adalah Xian dan Master kelas 1, saya jamin dia harus melakukannya. Menjadi Xian dan Master terburuk, karena tidak ada seorang pun, sungguh, yang dapat berspesialisasi dalam dua hal. Anda harus percaya padaku, aku, Gao Qiong, pasti beberapa blok jauhnya darinya dalam hal kekuatan dalam pil abadi, dan pencapaian masa depan bukanlah sesuatu yang bisa dia bandingkan. Benarkah? Seperti burung yang terluka, Gu Fangba sibuk memandangi pemuda itu. Ya, sungguh, kamu tidak boleh terintimidasi olehnya. Jika dia benar-benar berbakat dalam Immortal Pill, dia pasti sudah terkenal sejak lama. Mengapa tidak ada yang tahu bahwa dia adalah Immortal Pill Master? Itu masih karena dia hanya orang yang menjual reputasinya. Gao Qiong, kamu harus membantuku mengalahkannya. Aku tidak ingin orang lain melihat bahwa orang yang kusukai bahkan lebih buruk darinya. Jangan khawatir, dalam waktu 10 tahun, benua Yama atas akan mengadakan konferensi pil abadi lainnya. Ketika itu terjadi, saya pasti akan membuat tanda saya di konferensi, dan pil abadi yang saya buat akan mendapatkan yang teratas. 10 tempat, percayalah padaku. Omi telah kembali ke penginapan, dan Belinda Ma akan segera kembali. Omi menghela napas lega, dia telah mengalahkan Guru Winba hari ini dan percaya bahwa ketenarannya akan segera diperjuangkan di benua Yama siswa atas. Dan dia juga mengumumkan statusnya sebagai Master Pil Immortal kelas 1, yang akan membuatnya ketenaran bahkan lebih besar. Benar saja, sebelum pantat Omi terasa hangat di penginapan, ada ketukan di pintu. Masuk. Seorang pria kuat dari tahap akhir manusia abadi masuk. Halo, Tuan Zhou. Halo, dan kamu. Namaku Minyak Kuda, aku sangat mengagumimu. Bolehkah aku mengikutimu? Denganku apa? Bergaul denganmu, kamu akan menjadi kakakku mulai sekarang, aku akan memujamu sebagai kakakku. Setelah Maoil mengatakan itu, dia langsung berlutut, kakak lagi, terimalah ibadahku. Han, apakah aku berjanji untuk menganggapmu sebagai adik laki-lakiku? Kakak, aku menyedihkan, bawa saja aku. Seberapa menyedihkan? Saya tidak memiliki status sama sekali dalam keluarga saya adalah anak haram dari keluarga saya, dan saya memiliki bakat yang baik, tetapi sayangnya, karena saya adalah anak haram, sumber daya keluarga saya untuk budidaya abadi tidak beri saya banyak, yang membuat saya sulit untuk maju. Keluarga apa keluargamu? Sejujurnya, keluargaku tidak kalah dengan keluargaku Funba, dan orang terkuat di keluargaku adalah Miter Immortal. Omi mengira itu adalah sejenis anak kucing atau anak anjing, tapi ternyata dia juga tuan muda dari keluarga yang cukup besar. Tapi, itu adalah tuan muda yang bajingan. Tapi tidak peduli apa, itu adalah tuan muda yang cantik. Status tinggi. Horse Oil berkata, saudaraku, saya tahu bahwa dengan identitas Anda, anak kucing atau anak anjing biasa pasti tidak layak bergaul dengan Anda, tetapi meskipun saya bukan anak kucing atau anak anjing biasa, saya adalah seorang jenius dari kelas atas. Benua Yama Velos berada di peringkat 100 teratas di tahap akhir manusia abadi. Apa? Anda adalah peringkat 100 surgawi teratas. Hanya, ya, mengapa kamu ingin memujaku sebagai kakak laki-lakimu ketika kamu begitu kuat? Itu tidak masuk akal, kan? Kakak, aku top 100 peringkat 1. Apa itu di depanmu? Aku bukan apa-apa di depanmu. Kamu adalah Master Pil Abadi dan 20 peringkat teratas. Aku tidak malu untuk melakukannya. Memujamu sebagai kakak laki-lakiku sama sekali. Omi terkejut. Sepertinya masuk akal. Baiklah, kalau begitu aku akan menerimamu sebagai adikku. Terima kasih, kakak. Namun, meskipun aku akan membawamu masuk, kamu tidak harus mengikutiku, tetapi aku akan ingat bahwa kamu adalah adik laki-lakiku. Baiklah, terima kasih kakak. Kamu bisa kembali dulu. Bagus. Maoil pergi lebih dulu dengan sedikit kekecewaan. Awalnya, dia ingin Omi meramu pil untuknya. Bagaimanapun juga agak berani untuk memujanya sebagai kakak laki-lakinya. Tetapi itu sepadan dengan pil abadi. Omi dengan cepat mengirim minyak kuda ini pergi. Omi tidak membiarkannya mengikutinya karena dia tidak ingin mengungkapkan rahasianya dan juga ingin mengujinya. Lagi pula, hati orang tidak dapat diprediksi. Selain itu, minyak kuda ini memujanya dengan sia-sia. Lebih dari melihat identitas Omi sebagai Master Pil Abadi, dia pasti mengharapkan Omi untuk memurnikan pil untuknya. Kemudian Omi dengan bodohnya membantu orang-orang alkimia. Untuk menjadi kakak yang sia-sia, Omi tidak perlu. Omi bukan mereka yang hanya alkimia. Tidak ada kekuatan dari Master Pil Immortal. Belinda Ma, ayo pergi. Tempat ini bukan lagi tempat untuk berlama-lama. Pasti akan ada lebih banyak orang yang datang kepadaku setelah ini. Zhou Mi, bukankah ini hal yang baik? Tidak ada hal yang baik tanpa alasan. Semuanya ditujukan kepadaku karena memiliki nilai guna. Seperti minyak kuda tadi, kurasa dia hanya mencari alkemis gratis jangka panjang. Dia mengatakannya sendiri. Dia tidak memiliki sumber daya dalam keluarga. Lalu mengapa kamu menganggapnya sebagai adik laki-lakimu? Itu hanya bicara, mari kita lihat apakah dia tulus. Omi dan Belinda Ma segera meninggalkan penginapan itu.
Benar saja, tidak lama setelah Omi pergi, beberapa dewa bumi pertengahan dan akhir datang, semuanya ingin bergaul dengan Omi. Kita mau kemana sekarang? Aku tidak tahu kenapa kita tidak kembali saja ke kerajaan abadi Yunluo. Aku juga ingin kembali, air di sini terlalu dalam, dan jika aku tidak hati-hati, aku mungkin juga kembali ke kerajaan abadi Yunluo. Omi mengangguk dan segera merasakan lokasi Yunzi. Yunzi saat ini berada di Yang Residence. Di aula kediaman Yang, semua orang relatif tidak bisa berkata-kata, dan keluarga yang sebelumnya cemberut pada Omi, tampaknya tidak mengatakan apa-apa ketika mereka kembali kali ini. Yunzi berkata, sepupu, sekarang kamu tidak punya apa-apa untuk dikatakan, aku memiliki mata yang bagus, kan? Sepupu-sepupu Yunzi ingin mengatakan sesuatu, tapi tidak bisa. Yunzi berkata, baiklah, aku tidak akan berbicara dengan kalian lagi, aku akan kembali untuk mencari Zoumi. Tepat pada saat ini, Paman Yunzi masuk. Paman, Yunzi memiliki ekspresi bangga di wajahnya. Yang Kilu berkata, Yunzi, meskipun reinkarnasi Zoumi itu cukup jenius, sayangnya, di belakang panggungnya terlalu lemah. Saya tidak berpikir dia cocok untuk Anda, di dunia abadi, tanpa di belakang panggung, apa gunanya bakat yang kuat? Bagaimana mungkin tidak berguna, dia pasti akan kuat di masa depan. Pada saat itu, dia sendiri akan menjadi yang terkuat di belakang panggung. Paman Yunzi mendengus jika aku pergi dan membunuhnya sekarang, apakah dia masih memiliki backstage untuk dibicarakan? 2032. Paman, kamu tidak bisa serius, kan? Yunzi, aku hanya memberitahumu bahwa siapapun tanpa belakang panggung adalah keledai, dan orang kuat dapat mengambil nyawanya hanya dengan satu jari. Jadi bagaimana masa depan jika kamu bahkan tidak memiliki kehidupan? Paman. Baiklah, Yunzi, saya tidak akan mengatakan apa-apa lagi. Singkatnya, ingat kata-kata saya, di belakang panggung adalah kunci untuk bisa tumbuh, bukan bakat atau sumber daya. Yunzi tidak yakin di dalam, tapi dia tidak ingin berdebat banyak dengan pamannya. Paman, aku pergi dulu. Yunzi berjalan pergi. Setelah Yunzi pergi, Yang Fan itu tertekan, lumpuh, Tuhan benar-benar tidak tercerahkan. Mengapa dia membiarkan orang seperti ini memiliki kejeniusan seperti ini? Jika saya diberikan, maka saya pasti bisa mengejar Gu Hunba. Salah satu sepupu Yunzi berkata, ayah, mengapa kita tidak membawanya keluar saja? Sial, tidak keren melihatnya. Jangan khawatir, pasti ada banyak orang yang ingin membunuhnya. Belum giliran kita untuk melakukannya. Saya jamin, dia tidak akan hidup selama 10 tahun. Itu lebih baik, atau itu benar-benar tidak menyenangkan. Yunzi, saya di pintu masuk kota selatan. Cepat datang dan bersiap untuk pulang. Omi menyampaikan pesan kepada Yunzi melalui pikirannya. Saat ini, Omi sudah mengubah wajahnya, dan tidak ada yang mengenalinya saat ini. Untuk mengurangi masalah yang tidak perlu, Omi telah mengubah wajahnya. Setengah jam kemudian, Yunzi tiba di pintu masuk kota selatan. Tetapi, Yunzi melihat ke kiri dan ke kanan, tetapi dia tidak melihat Omi. Pada saat ini, seorang pria menyentuh pantat Yunzi. Gadis cantik, apakah kamu punya teman kencan? Persetan. Yunzi langsung melotot jijik. Gadis cantik tentang kencan. Kamu menyentuhku sekali lagi. Percayalah, aku akan membunuhmu. Orangku ada di sekitar sini. Yo, masih ada laki-laki. Di mana dia? Biarkan dia keluar. Aku berjanji untuk memukuli priamu tidak bisa bangun. Bahkan kamu layak untuk dibandingkan dengannya. Kamu bahkan tidak sebagus jarinya. Saat itu, Omi beralih ke suaranya sendiri. Baiklah, ini aku. Kamu. Aku menyamar, ayo pergi. Ini. Yunzi menatap pria aneh yang menggodanya dengan konyol. Begitu saja, Omi meninggalkan benua Feiyan atas dan hanya beberapa hari kemudian, Omi berubah kembali ke penampilan aslinya. 10 hari kemudian, Omi kembali ke kerajaan abadi Yunluo. Yunzi, mulai sekarang, kamu bebas. Apa maksudmu? Yun Valet menatap Omi dengan bingung. Omi melepaskan jiwa Cloud Valet. Yunzi konyol. Aku telah mengembalikan jiwamu padamu, kamu bebas. Tapi aku ingin membunuhmu sebelumnya. Cloud Valet sedang sibuk. Ya, tapi kamu juga dihukum, menjadi kuat olehku beberapa kali. Kalau begitu, apa kau tidak takut aku akan melapor ke ayahku sekarang dan membunuhmu lagi? Tanya Cloud Valet. Oh, jadi, aku berjudi. Ayo pulang, kembali ke rumah kita masing-masing. Kata Omi dan menuju ke rumahnya sendiri. Nodi sibuk berkata, selamat Tuan Putri, akhirnya bebas, kamu tidak perlu lagi dikekang olehnya. Yunzi melihat ke belakang Omi, saat ini di dalam hatinya, saat kesedihan. Dia tidak bisa lagi merasakan kehadiran Omi. Sebelumnya ketika jiwanya ditawarkan kepada Omi, dia bisa merasakan kehadiran Omi setiap saat. Dia bebas, namun, tidak ada kegembiraan sama sekali. Putri, kumbang liar memanggil beberapa kali sebelum Cloud Valet menjawab. Ada apa? Suasana hati Yunzi sedang tidak bagus. Dan, EBSP. Putri, kami akan melaporkan kepada Kaisar sekarang tentang apa yang Zoumi lakukan padamu, sehingga Kaisar dapat mengeksekusinya. Yunzi menamparkan. Bolt, siapa yang menyuruhmu melapor? Putri, bukankah kamu membencinya di dalam? Dialah yang membunuh beberapa anak buahmu, hampir membunuhmu, dan menodai kepolosanmu, dan sekarang kamu tidak harus tunduk padanya, jadi mengapa masih? Tidak seperti kamu jatuh cinta padanya, kan? Yunzi sibuk berkata, omong kosong, bagaimana aku bisa menyukai seseorang yang menajiskanku? Aku hanya tidak mau. Zoumi semua berinisiatif untuk melepaskan jiwaku, akan sedikit tidak baik jika aku pergi melapor. Kepada ayah, masalah ini, bagaimanapun aku pergi untuk membunuhnya sejak awal. Oh, Nodo tertekan di dalam dan tidak mengatakan apa-apa, sedikit bingung. Putri Yunzi di masa lalu, tidak begitu masuk akal kenapa dia begitu masuk akal sekarang?
Setelah Omi pergi, Belindama bertanya, Zoumi, mengapa kamu melepaskan jiwanya ah? Bagaimana jika dia melapor kepada Kaisar? Kaisar adalah dewa bumi yang kuat, dan ada banyak orang yang cakap di kerajaan abadi Yunluo. Jadi jika seseorang menemukan bahwa jiwa Yunzi hilang, itu akan terlambat pada saat itu. Jadi, mengapa tidak mengambil inisiatif untuk lepaskan jiwanya sekarang? Tapi, kamu tidak takut dia akan melapor ke Kaisar? Ngomong-ngomong, ini adalah hubungan yang cukup alami antara dia dan kita sejak kembali ke sini, jadi kurasa dia tidak akan melakukannya. Sebenarnya, Julima ingin mengatakan bahwa Yunzi mungkin sedikit menyukainya. Katakan apa yang ingin kamu katakan secara langsung. Omi melihat keraguan Belindama. Zoumi, dengan intuisi wanitaku, aku merasa Yunzi sedikit mencintaimu. Oh, bagaimana mungkin aku orang yang lebih kuat darinya? Belindama tersipu. Apakah kamu lupa bahwa kamu juga pernah mempersenjataiku dengan kuat sebelumnya? Ah, Omi terkejut. Omi tersenyum. Kata-katamu menyiratkan bahwa kamu memiliki cinta untukku sekarang. Baiklah, pulang. Belindama sibuk berkata, Zoumi, aku mencintaimu. Omi tidak menyangka Belindama akan mengaku. Namun, Omi merasa bahwa tidak ada yang menarik dari Belindama, dia tidak memiliki sesuatu yang layak disukai Omi selain kecantikannya. Oh, terima kasih, kata Omi. Belindama sedikit bingung saat melihat Omi yang begitu santai. Oh, Belindama Ahmed. Omi berkata, Belindama, kamu juga sudah jauh dari rumah selama beberapa tahun. Apakah kamu mencoba mengusirku? Tidak maksudku, tidakkah kamu harus pulang? Pulanglah dan periksalah. Omi berbalik dan berjalan menuju gerbang kediaman Zou. Namun, ketika dia sampai di gerbang, Omi berbalik dan berkata, pergi lebih awal dan kembali lebih awal. Belindama merasa senang di dalam dan menganggukkan kepalanya dengan gembira. Ya. Kata-kata Omi untuk pergi lebih awal dan kembali lebih awal membuatnya sangat bahagia, yang berarti bahwa Omi masih peduli padanya dan masih menginginkannya kembali. Jika Omi tidak mengatakan ini, dia akan malu untuk kembali dan tidak tahu apakah dia akan tetap datang. Belindama terpental pulang. Mier, kamu kembali. Zouti melihat Omi kembali dan berlari keluar dengan gembira. Tuan ayah, Mier yang baik. Zouti memeluk Omi dengan air mata di matanya. Ayah, apa yang terjadi? Apakah seseorang menggertakmu? Tidak, karena ayah baik-baik saja. Lalu kenapa kamu menangis? Ayah bersemangat. Aku tidak pernah berpikir bahwa kamu akan menjadi sangat jenius setelah reinkarnasimu. 2033. Omi kaget, mungkinkah mereka sudah tahu apa yang terjadi di Upper Velos Island? Ayah sama, apakah kamu tahu sesuatu? Ya, bukan hanya aku, seluruh kerajaan abadi Yunluo tahu tentang itu. Aneh, bagaimana kamu tahu? Kaisar memiliki beberapa informan di benua Yan Pemupukan Atas dan merekalah yang mengirim berita kembali bahwa Anda mengalahkan jenius peringkat ke-20 di benua Yan Pemupukan Atas dan juga dinilai sebagai Master Pil Immortal kelas 1. Omi berkata tanpa rasa, berita itu menyebar cukup cepat. Saya ingin kembali dan berpura-pura menjadi beberapa, tetapi hasilnya sudah diketahui, tidak ada artinya. Oh, kamu. Zouti tersenyum bahagia. Ibu tiri Omi juga bergegas keluar, dan semua pelayan kediaman Zou berlari keluar dan menatap Omi dengan mata memuja. Zouti sibuk berkata, Mier, jangan tunda, pergi ke istana untuk menghadapi orang suci. Mengapa kamu ingin pergi ke istana? Kaisar berkata untuk membawanya kepadanya ketika kamu kembali. Omi berkata, jika dia mengatakan akan bertemu dengannya, maka saya tidak akan kehilangan muka. Mier, Zouti marah. Oke, dengarkan kamu, aku akan menemuinya. Omi tidak punya pilihan selain mengikuti Zouti ke istana. Pada saat ini, di aula utama istana, Kaisar berada di aula utama bersama Tuan Chen, membahas masalah pil abadi. Tuan Chen, pil abadi ini, menurut Anda berapa hari yang dibutuhkan untuk menyelesaikannya? Kaisar bertanya dengan hormat. Tepat pada saat ini, seorang pelayan melaporkan, Yang Mulia, Putri Yunzi telah kembali. Yunzi sudah kembali. Ya, saya mendengar bahwa Zoumi juga telah kembali. Bagus, senang bisa kembali, aku takut sesuatu yang tidak terduga akan terjadi di jalan. Kata Kaisar sambil tersenyum. Tuan Chen itu, saat ini, sangat tidak nyaman di dalam. Secara alami, Guru Chen juga tahu bahwa penilaian Omi terhadap guru abadi kelas 1, dan Omi sangat kuat dalam hal kekuatan, yang membuat Guru Chen sangat tidak nyaman di dalam. Sebelumnya, Omi telah mengambil inisiatif untuk memujanya dan ditolak oleh Master Chen dan menghinanya, tetapi dia tidak menyangka bahwa Omi akan menilai ke Master abadi kelas 1 begitu cepat. Dan sekarang, ketika Kaisar mendengar bahwa Omi telah kembali dan bertingkah sangat bahagia di wajahnya, Tuan Chen bahkan lebih marah. Segera setelah itu, Yunzi datang. Berikan hormatmu kepada ayah. Zier, mengapa kamu pergi tanpa mengucapkan sepatah kata pun? Ayah Kaisar, aku. Yunzi tidak tahu bagaimana mengatakannya, dia seharusnya membunuh Omi. Kaisar terkekeh, kamu tidak perlu mengatakan apa-apa, aku sudah tahu, aku tidak menyangka kamu akan jatuh cinta dengan pria Zoumi itu, dan diam-diam mengikutinya ke benua Feiyan atas. Ayah, bagaimana kamu tahu? Hanya bercanda, ayahku setidaknya adalah raja dari kerajaan abadi, bukankah aku punya sedikit informasi di benua Feiyan atas? Aku sudah mendengar semua tentang kamu dan Zoumi. Kamu hanya menyukai Zoumi sejauh itu, bahwa tidak ada orang lain yang bisa melihatnya. Sebelumnya, ayahku meminta pamanmu untuk membantu menemukan kecocokan untuk Upanisad, dan kamu langsung menolak demi Zoumi. Aku tidak menyangka bahwa kamu adalah orang yang berani sangat mencintai dan membenci. Yunzi bingung. Ayah, kamu mendengar tentang ini dan tidak marah sama sekali. Zoumi sangat jenius, mengapa ayah harus marah?
Yunzi berkata, "Ayah, jangan berpikir bahwa saya tidak tahu. Harapan awal Anda untuk saya adalah menemukan seseorang dengan kekuatan di benua Feyama atas, tetapi Zoumi tidak memiliki kekuatan. Dan ayah yang tidak puas, paman tampaknya tidak puas dengan saya dan Zoumi." Hahaha, itu benar. Harapan awal untukmu memang begitu. Tetapi kamu dan Zoumi sangat terikat. Bagaimana mungkin ayahku tidak memenuhimu? Selain itu, kamu bukan satu-satunya anak perempuan untuk ayahku. Dia bisa menemukan seorang putri. Misalnya, Yun Meng. Dia bisa cari pasangan yang kuat di Yama atas. Oh, Yunzi sedikit senang di dalam, tetapi sedikit tersesat, karena dia dan Omi sama sekali tidak seperti itu. Dan sekarang setelah Omi melepaskan jiwanya, tidak ada persimpangan di antara mereka. Yunzi dengan cepat pergi lebih dulu. Tidak lama setelah Yunzi pergi, Omi dan Zhou Ti datang. Omi berjalan ke aula utama dan melihat Kaisar dan Tuan Chen berbicara tentang Kaisar yang membiarkan Tuan Chen memurnikan pilnya. Omi dan Zhou Ti membungkuk lihat Kaisar. Omi tidak menyukai Kaisar di dalam, jadi pemujaan itu palsu. Tuan Chen itu sudah tidak senang di dalam, ketika dia melihat Omi, dia segera berkata, "Zhou Ti, Kaisar dan saya masih memiliki hal-hal penting, kalian keluar dulu." Master Chen langsung memanggil Zhou Ti. Omi bahkan tidak menyebut namanya untuk menunjukkan bahwa dia sama sekali tidak peduli dengan Omi. Kaisar, melihat ini, hanya bisa mengikuti keinginan Guru Chen dan menerima Zhou Ti nanti. Tentu saja Zhou Ti tidak punya pendapat, tapi Omi punya. Omi sudah lama tidak senang dengan Tuan Chen ini. Omi segera berkata, "Mengapa saya harus keluar? Anda juga seorang Master Pil abadi. Saya juga seorang Master Pil immortal." Kaisar memanggil saya. "Apakah Anda baru saja keluar ketika Anda berkata begitu?" Ketika Master Chen melihat bahwa Omi masih sangat arogan, dia marah dan berkata, "Zoumi, jangan berpikir bahwa hanya karena Anda telah menilai Master Abadi level 1, Anda pikir Anda hebat, dan Anda berani menjadi sombong di depanku." Omi berkata, "Ya, Anda benar. Saya menjadi liar di depan Anda. Siapa Anda? Master Pil Immortal level 2. Beraninya Anda menjadi grifter seperti itu di sini. Sayangnya, saya, Zhou, berpihak pada Anda. Zoumi, aku akan mengatakannya untuk terakhir kalinya. Segera pergi dari sini. Bagaimana jika tidak? Kalau begitu, mari kita lihat apakah Kaisar memilih Anda atau saya." Master Chen meraung, lalu menatap Kaisar. Kaisar tertekan, tidak menyangka Zoumi dan Tuan Chen begitu tidak cocok dengan api dan air. Baiklah, kalian berdua berhenti berdebat. Guru Chen berkata, "Yang berdaulat, dengan dia atau tanpa saya, Anda yang memilih." Ini. Kaisar terdiam sesaat. Omi berkata, "Penguasa, jangan salahkan saya karena skandal, mentor yang saya rekomendasikan untuk penilaian Master Pil Immortal kelas 1 ini, tetapi Master Pil Immortal kelas 2. Tuan Chen tertawa terbahak-bahak, seolah-olah ini adalah lelucon besar, seorang mentor kelas 2 yang direkomendasikan, tetapi dia benar-benar berani mengeluarkannya. Omi mendengus, "Apa yang kamu tertawakan? Bukan karena aku meremehkanmu. Sejauh yang kamu tahu, kamu 100.000 mil di belakang mentor yang aku rekomendasikan. Betulkah? Lalu saya ingin melihat Master Pil Immortal kelas 2 mana yang memiliki wajah yang luar biasa." Omi langsung mengeluarkan surat rekomendasi dan berkata, "Tuan Tianxiang, pernahkah Anda mendengarnya?" "Ah, Tuan Tianxiang. Tuan Tianxiang." Kaisar terkejut, bahwa Tuan Chen juga gemetar secara fisik, bahkan Zhou Ti juga terkejut. Kaisar segera tersenyum dan berkata, "Zhou Ti, jangan berdiri. Cepat, beri Zhou Ti tempat duduk." Segera pelayan itu membawakan tempat duduk untuk Omi. Master Chen terlihat sangat buruk pada saat ini, karena dia telah di sini mendiskusikan pil immortal dengan Kaisar begitu lama, dan dia bahkan belum duduk, sementara Zoumi, Master Pil Immortal kelas 1, diberi tempat duduk. Omi duduk di pantatnya dan berkata, "Terima kasih, Yang Mulia." "Oh Zoumi, Anda benar-benar membuat kami tidak tahu apa-apa." Kaisar berkata dengan penuh kasih. Omi berkata, "Maaf, Sovereign, bisakah Anda membiarkan Chen Zichu keluar sebentar dan kemudian kita bisa mengobrol dengan baik?" Ini. Kaisar berada dalam sedikit kebingungan. Bagaimanapun juga Tuan Chen masih seorang guru pil abadi kelas 2, dan mengandalkannya untuk membantu memperbaiki pil A. 2034. Tidak perlu. Tuan Chen itu melemparkan lengan bajunya dan pergi sendiri dengan gusar. Kaisar berkata, "Tuan Chen, lalu kembali dulu dan pelajari pil itu dengan benar, saya akan menemukan Anda di lain hari." Tuan Chen berjalan pergi tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Kaisar sangat khawatir bahwa Tuan Chen akan pergi begitu saja. Jika dia tahu itu, akan lebih baik untuk tidak membiarkan Zhou Ti membawa Zoumi menemuinya segera. "Zoumi, lihat kebaikan yang telah kamu lakukan. Yang Mulia, apakah Anda menyalahkan saya karena membuatnya marah? Bukankah itu? Yang Mulia, jika Anda menyalahkan saya, Anda salah. Saya menilai ke Master Pil Immortal kelas 1. Dia tidak bisa mentolerir saya sama sekali. Bahkan tanpa kejadian hari ini, konflik pasti akan meletus di masa depan. Sekarang terserah kamu, untuk memilih dia atau aku." Zoumi, tetapi Tuan Chen, bagaimanapun, adalah satu-satunya guru Xian dan yang dapat saya temukan untuk membantu saya. Dan Anda masih terlalu lemah. Tuhan tahu kapan Anda akan bisa menjadi guru Xian dan kelas 2. Jadi, seseorang hanya bisa bertaruh, bukankah seperti itu hidup? Kaisar menghela nafas. "Yang Mulia, tidak ada lagi yang bisa dilakukan hari ini, saya akan pergi dulu." Omi bangkit dan pergi, tidak ada lagi yang bisa dikatakan. Kaisar juga tidak menahan Omi, dan jatuh ke dalam meditasi. Benar saja, keesokan harinya, salah satu anak buahnya datang untuk melaporkan, "Yang berdaulat, Tuan Chen telah pergi dan sekarang berada di gerbang kota." Kaisar terkejut, itu benar-benar hilang. Kaisar bahkan tidak memikirkannya dan segera mengejarnya. Di gerbang kota, Kaisar menyusul Tuan Chen, Grandmaster Chen, dan tinggal.
Kaisar menghentikan jalan Master Chen. Tuan Chen mendengus, yang berdaulat, dengan dia atau tanpaku, kamu yang memilih. Tuan Chen, mengapa repot-repot? Anda dan Zhou Mi tidak memiliki dendam besar hanya saja dia memuja Anda sebelumnya dan ditolak oleh Anda, dan sekarang Anda merasa tidak bisa turun dari panggung, juga, sikapnya. Kemarin sedikit lebih arogan. Yang mulia, tidak perlu berkata apa-apa lagi, ada dia tanpa saya. Kaisar menasihati lagi, Tuan Chen, bahkan jika Anda memberi saya wajah, bisakah Anda, kami telah bekerja bersama selama bertahun-tahun, tidakkah Anda memiliki perasaan untuk saya? Singkatnya, dengan dia dan tanpa aku, ingin aku tinggal, dia mati. Ingin dia tinggal, aku pergi. Tuan Chen, Anda sudah dewasa, mengapa repot-repot dengan seorang anak Zhou Mi masih muda dan bersemangat? Tidak perlu mengatakan apa-apa, ada dia tanpa saya. Guru Chen luar biasa tegas. Oh Tuan Chen, kamu. Tidakkah yang mulia mengerti kata-kataku? Dengan dia dan tanpaku, aku, Chen, akan pergi ke kerajaan abadi manapun dengan status sebagus ini. Penguasa, aku akan memberimu satu kesempatan lagi untuk memilih dia atau aku. Kaisar sedikit marah, terlalu tidak tahu berterima kasih. Kaisar mendengus Tuan Chen. Jangan tidak masuk akal, apa yang kamu seret di depan raja ini? Kamu bukan apa-apa, itu hanya master abadi tingkat kedua. Dan master abadi tingkat kedua dalam yang terburuk dari yang terburuk. Di kerajaan Velos atas, level Anda adalah yang paling bawah. Datanglah kepada saya telah menjadikan Anda tamu kehormatan. Anda benar-benar berpikir Anda seseorang. Dan Anda masih membiarkan saya memilih, apakah Anda percaya saya akan menamparmu sampai mati? Kamu. Tuan Chen melangkah mundur dengan ketakutan, tidak pernah menyangka bahwa Kaisar yang lembut dan rendah hati padanya beberapa saat yang lalu tiba-tiba menjadi seperti ini. Kaisar meraung, kembalilah ke alkimiamu, dan jangan tinggalkan ruang dan selama setengah langkah tanpa perintahku mulai sekarang. Sovereign, kamu tidak bisa memaksaku seperti ini kebebasanku. Kebebasan konyol, jika saya bersedia untuk memberikan kebebasan, Anda memiliki kebebasan. Jika saya tidak bersedia untuk memberikan kebebasan, Anda bahkan tidak memiliki F hidup King. Jadi mengapa tidak Anda mendapatkan FC kembali ke pemurnian? Tatapan Kaisar dingin dan niat membunuh melonjak. Penguasa, kamu tidak baik. Tamparan. Dengan tamparan kering, Tuan Chen jatuh ke tanah. Aku baik padamu, kakak. Yunzan, saya setidaknya seorang guru pil abadi kelas 2, Anda memperlakukan saya seperti ini. Saya akan mengekspos perbuatan jahat Anda dan membiarkan seluruh benua tahu tentang perbuatan jahat Anda yang buruk. Guru Chen berkata dengan putus asa, janggutnya gemetar karena marah. Tamparan lagi. Apakah Anda berpikir bahwa raja ini takut, dan mengekspos perbuatan jahat saya untuk melihat apakah Anda memiliki kesempatan untuk meninggalkan kerajaan abadi saya adalah hal yang nyata? Setelah mengatakan itu, Kaisar mengangkat rambut Tuan Chen dan kembali ke istana dalam sekejap mata. Tuan Chen berteriak ke langit, tidak pernah menyangka Kaisar akan memunggungi dia seperti ini. Datang, di dalam, pergi ambil tahanan hitam. Ya, tidak lama kemudian, seorang pria dari tahap akhir mortal immortal datang, dan pria ini terlihat sangat kuat. Kakak, apa pesananmu? Tahanan hitam, mulai hari ini dan seterusnya, Anda menjaga Chen Ziqiu sampai mati. Jangan biarkan dia meninggalkan ruang pil setengah langkah, paksa dia untuk memperbaiki pilnya setiap hari. Jika dia berani mengendur dengan cara apapun, bertarung. Saudara, apakah ini benar-benar perlu? Tahanan hitam itu bingung. Bajingan ini, mengandalkan peringkat 2 Immortal Pil Master, dia berani memeras raja ini. Aku tidak melakukan ini karena Zhou Mi, itu tidak ada hubungannya dengan Zhou Mi, dialah yang membuatku kesal. Pil Master Immortal kelas 2, saya tidak memberinya kesempatan untuk hidup, dia tidak berarti apa-apa. Iya kakak. Tahanan hitam dengan kejam mengangkat Chen Ziqiu dan berjalan pergi. Kaisar berteriak lagi, seseorang ambilkan Zhou Mi untukku. Ya, di kediaman Zhou. Sebelum anak buah yang mulia tiba, sebuah jalur rahasia datang untuk melapor. Tuan muda Zhou, yang mulia telah menangkap Chen Ziqiu langsung. Kata garis rahasia itu, Omi berkata, seperti yang saya duga, Chen Ziqiu akan pergi dan Kaisar pasti akan membawanya kembali. Hanya saja saya tidak tahu bagaimana Kaisar akan berurusan dengan saya. Chen Ziqiu harus dipilih oleh Yang Mulia, Kaisar tidak suka diancam. Dimengerti, Omi agak bersimpati dengan Chen Ziqiu. Namun, Chen Ziqiu, orang yang telah dimanjakan oleh Kaisar selama ini, agak hanyut, sehingga menyebabkan dia tidak dapat membedakan identitasnya, mengancam Kaisar, benar-benar mencari kematian, Kaisar ingin dia hidup. Dan mati sesuai keinginannya, kualifikasi apa yang harus dia paksa. Namun, Omi tidak bisa tidak memikirkan dirinya sendiri. Meskipun dia memusuhi Chen Ziqiu, di mata Kaisar, mungkin sama saja, dia akan melakukan apa yang akan dia lakukan terhadap Omi terhadap Chen Ziqiu, tergantung pada siapa yang tidak patuh. Saat itu, pelayan datang untuk melaporkan, Yang Mulia telah mengirim seseorang untuk mengatakan, biarkan Tuan Muda memasuki istana untuk menghadapi orang suci. Mengerti. Zhou Ti melambaikan tangannya dan berkata kepada Zhou Mi, Mier, seharusnya tidak terjadi apa-apa, kan? Jangan khawatir, ayah, jika Kaisar ingin menyakitiku, dia pasti sudah berjanji pada Chen Ziqiu untuk menembakku sampai mati. Kaisar telah melihat masa depan dan potensiku, dan Kaisar berpikir bahwa Yunzi dan aku saling mencintai. Dan dia sudah menganggapku sebagai miliknya. Tentu saja, di masa depan, jika aku berselisih dengan Cloud Valet, maka aku tidak akan berbeda dengan Chen Ziqiu. Tapi, kupikir kamu bilang kamu tidak suka Cloud Valet. 2035. Hanya karena saya tidak suka bukan berarti saya tidak tertarik. Selain itu, saya bisa menggunakan Cloud Valet untuk mendapatkan sumber daya yang saya butuhkan untuk membantu saya menjadi kuat. Toh saya tidak akan rugi apa-apa, dan apa yang berani dia lakukan.
untuk mengatakan jika aku menendang wajah Cloud Valet ketika aku melampaui Kaisar di masa depan. Mier, kamu tidak bisa mengatakan hal seperti itu sekarang. Tentu saja, aku tidak bodoh. Baiklah, aku akan pergi ke istana. Omi segera masuk ke dalam istana. Kaisar sedang menunggunya di aula utama. Yang tidak Omi harapkan adalah Yunzi juga ada di sana. Beri hormat kepada Yang Mulia. Zhou Mi, Tuan Chen ingin pergi hari ini. Kamu tahu tentang ini, kan? Aku tidak tahu. Tuan Chen telah tiba di gerbang kota dan dihentikan oleh saya. Saya memohon padanya untuk tinggal, katanya, dengan Anda dan tanpa dia. Jika dia ingin tinggal, dia harus menembak Anda. Sungguh keji. Don Omi mengamuk. Kamu tahu apa yang aku lakukan? Aku hanya menolak permintaannya agar aku menembakmu sampai mati. Yang tidak mungkin, yang berarti aku memilihmu. Terima kasih, Yang Mulia. Zhou pasti akan memenuhi harapan Yang Mulia. Sangat baik, Zhou Mi. Kamu dan Yunzi saling mencintai, jadi aku akan mengawinkanmu. Tentu saja, aku harus meminta persetujuan dari pihakmu. Sekarang, katakan padaku apakah kamu bersedia untuk bersama. Ini. Omi agak ragu. Jika pernikahan itu diberikan, Yunzi akan menjadi istrinya. Ini tidak baik. Yunzi adalah seorang putri. Kaisar pasti tidak akan mengizinkan Omi memiliki wanita lain. Lalu bagaimana dengan Muqianji dan yang lainnya? Zhou Mi, mengapa kamu ragu-ragu? Kaisar bertanya. Omi berkata, sejujurnya, bahkan jika aku mau, aku khawatir sang putri tidak mau. Oh, Yunzi, maukah kamu mengatakannya di depan wajah ayah, mau atau tidak mau? Jika kamu tidak mau, jangan pernah memaksanya. Aku, Yunzi menatap Omi dan setelah beberapa detik mengangguk aku bersedia. Dalam hati Omi bingung, Yunzi bersedia menikah dengannya. Zhou Mi, Yunzi bersedia, kan? Jangan bilang aku tidak mau, kamu telah melakukan semua yang telah kamu kumpulkan hari ini ketika kamu dan Yunzi pergi ke benua Yama atas bersama-sama. Omi terkejut, itu dilakukan. Tetapi tidak secara sukarela. Tampaknya Yunzi diuji dan Kaisar berpikir bahwa Omi dan dia sedang jatuh cinta. Mungkin karena nasi mentah yang dimasak, Kaisar tidak menyetujui permintaan Chen Zichu. Omi berkata, Yang Mulia, saya bersedia. Seperti yang terjadi sekarang, jika Omi berani mengatakan tidak, saya khawatir dia tidak akan bisa keluar dari istana ini, setelah bermain dengan putri seseorang dan sekarang mengatakan itu. Dia tidak ingin menikahinya, Kaisar akan membiarkannya hidup untuk menceritakan kisah itu. Kaisar tersenyum, bagus sekali. Jadi kamu juga anggota keluarga kerajaan dari kerajaan abadi Yunluo saya. Zhou Mi, jangan khawatir. Saya tidak akan memperlakukan Anda dengan buruk. Saya akan melakukan yang terbaik untuk mengolah Anda, tapi kamu harus selalu ingat, kamu adalah laki-laki Yunzi, menantuku, jangan pernah berkhianat. Kaisar, jangan khawatir, aku, Zhou, bukan orang seperti itu. Yunzi dan aku jatuh cinta, tertarik satu sama lain, cinta bebas. Justru karena kamu sedang jatuh cinta, aku merasa nyaman denganmu. Baiklah, kalian bisa kembali dulu, pilih hari untuk menikah. Terima kasih, Yang Mulia. Apa? Dan Anda memanggil saya Yang Mulia? Omi tertekan. Terima kasih, ayah. Hahaha. Kaisar melambaikan tangannya dan dalam suasana hati yang baik, Omi dan Yunzi berjalan keluar dari aula utama bersama-sama. Begitu mereka keluar dari istana, Omi berpura-pura sangat ramah dan pergi untuk menarik tangan Yunzi. Yunzi, aku sangat senang. Mulai sekarang, kita bisa bersama secara terbuka dan jujur. Kata Omi. Wajah Yunzi adalah sepotong rasa malu, sementara Kaisar di istana mendengar ini dan tersenyum puas. Omi segera menarik Yunzi menjauh. Kaisar berkata kepada seorang pelayan, pergilah, ikuti dan lihatlah. Ya, pelayan itu segera mengikuti Omi dengan tenang. Mungkin Kaisar masih ragu dan ingin melihat apakah Omi dan Yunzi benar-benar saling mencintai atau apakah Omi memiliki tujuan. Omi menarik Yunzi dan tiba di tempat tinggal Yunzi. Begitu memasuki ruangan, Omi dengan panik mencium Yunzi. Zhou Mi, jangan seperti ini. Yunzi agak konyol. Omi berbisik, maaf, ayahmu pasti akan mengirim seseorang untuk mengikuti kita, aku harus melakukan ini. Karena kamu bersedia menikah denganku, itu berarti kamu memiliki perasaan yang tulus untukku, kan? Yunzi Dao berkata, jika aku tidak ingin menikahimu sekarang, maka kamu sudah mati. Fakta bahwa aku tidak perawan sudah diketahui oleh ayah dan ibuku, jadi jika aku tidak perawan, bersedia menikahimu, bisakah kamu tetap hidup? Jadi kamu baru saja mengatakan akan menikah denganku, bukan karena kamu menyukaiku, tetapi karena kamu tidak ingin aku mati. Ya, kamu jenius dan sayang sekali untuk mati seperti itu. Namun, fakta bahwa aku tidak ingin kamu mati sudah mengatakan sesuatu, tahukah kamu? Yunzi menggigit bibirnya. Ya, itu sudah menunjukkan bahwa dia menyukai Omi. Jika tidak, mengapa dia peduli dengan hidup atau mati Omi? Terima kasih. Omi kembali berciuman, dan keduanya terjerat bersama. Segera setelah itu, pelayan itu tersipu dan kembali untuk melapor kepada Kaisar, Yang Mulia. Zhou Mi dan Putri Yunzi, mereka terburu-buru. Yang itu. Yang mana? Itu dia. Kaisar terkejut, lalu tertawa. Orang ini sangat cemas. Ya. Alih-alih marah, Kaisar justru senang, yang artinya benar terjadi di antara mereka. Begitu saja, 1 bulan Omi dan Yunzi benar-benar menikah. Omi merasa sangat kasihan pada Muqianji dan yang lainnya, tetapi Omi sendiri tidak bisa mengendalikan nasibnya sendiri. Tentu saja, Yunzi Chen memang memiliki perasaan terhadap Omi, meskipun ada sedikit darah buruk di masa lalu, tetapi itu membuat pernikahan mereka menjadi takdir. Omi tidak memberitahu Muqianji tentang pernikahannya dengan Yunzi, itu bukan hari yang baik untuk pesta pernikahan. Pada hari pernikahan besar, Putri Yunmeng berjalan ke Omi dan Yunzi dengan secangkir anggur. Selamat, Sister Yunzi, selamat, Zhou Mi. Terima kasih. Omi menatap mantan kekasih impian ini dan tersenyum.
Terima kasih, Suster Dream. Yunzi senang. Namun, Yunmeng tidak banyak menatap Omi. Dia sepertinya tidak terlalu senang. Omi terkejut di dalam, tidak mungkin, Yunmeng juga memiliki perasaan padaku, kan? Yunmeng menghabiskan roti panggangnya dan berjalan pergi. Omi dan Yunzi terus berurusan dengan orang lain. Yunmeng meninggalkan tempat pernikahan dan duduk sendirian di taman belakang. Oh, Yunmeng tersenyum pahit. Yunmeng menemukan bahwa dia iri pada Yunzi atau Yunzi lebih cerdas darinya. Faktanya, ketika Yunmeng mengetahui bahwa Omi telah mengalahkan guru Inba di benua Feian atas, serta mendapatkan gelar Master Pil Immortal kelas 1, Yunmeng sebenarnya sedikit memuja Zoumi dan membuang semua gambar masa lalu Zoumi. Namun, yang terjadi selanjutnya adalah Zoumi dan Yunzi saling jatuh cinta, dan Yunmeng tiba-tiba merasa kehilangan. Awalnya, Yunmeng, dalam waktu 50 tahun, akan mengadakan kontes perjodohan, dan di dalam dirinya, dia pasti akan memilih Zoumi, tapi sekarang tidak ada kesempatan. Bab 2036. Beberapa hari yang lalu, Kaisar telah memberitahunya bahwa di masa depan, dia akan menemukan seorang pemuda yang kuat untuk Yunmeng di benua Feian atas, dan kemudian menikahi orang itu untuk memperkuat kekuatan kerajaan abadi. Saat itu, seorang pria tiba-tiba menepuk bahu Yunmeng. Apa yang dipikirkan seseorang? Ah, siapa? Yunmeng berbalik tapi itu adalah Omi dengan seragam pengantin pria. Ah, Zoumi. Yunmeng terkejut. Putri Yunmeng, apa yang kamu pikirkan? Seseorang yang begitu tersesat. Apakah kamu berpikir tentang betapa hebatnya jika pengantin wanita malam ini adalah kamu? Yunmeng berkata dengan marah, Zoumi, kamu berani. Haha, Yunmeng, aku orang yang datang ke sini. Aku menikah dengan Yunzi, kamu terlihat tersesat. Jelas kamu juga menyukaiku, aku tidak salah. Zoumi, cepatlah kembali. Sampai jumpa dan aku di sini, itu akhirnya. Kata Yunmeng cemas. Aku sudah terlalu banyak minum anggur, aku keluar untuk buang air kecil dan bertemu denganmu, kan? Zoumi, kamu harus cepat kembali. Omi berkata, Putri Yunmeng, tahukah Anda bahwa Anda adalah kekasih impian saya di kehidupan saya sebelumnya, dan malam ini ketika saya melihat Anda terlihat tersesat, entah mengapa hati saya sedikit sakit, tiba-tiba saya ingin memeluk Anda, lagi pula, dulu kau adalah mimpi yang tak terjangkau bagiku. Zoumi, kamu gila. Yunmeng terkejut, ini benar-benar bermain api. Omi terlalu banyak minum. Yunmeng, aku menyukaimu. Kata Omi melalui alkohol. Zoumi, kamu. Tubuh Yunmeng bergetar, merasa takut dan tiba-tiba bahagia di dalam. Jika ayah muncul entah dari mana, atau jika seseorang melihat bahwa Omi dan dia ada di sini pada malam pernikahan untuk membuat pengakuan rahasia, maka itu akan benar-benar permainan berakhir. Yunmeng, mengapa tidak kamu? Sebenarnya aku telah berpikir untuk berpartisipasi dalam kontes perekrutan pernikahanmu. Berharap kamu akan memilihku, tetapi aku tidak pernah berpikir bahwa aku akan menikah dengan Yunzi terlebih dahulu. Sungguh hal yang luar biasa untuk dilakukan. Kata Omi. Zoumi, tolong jangan katakan itu. Yunmeng sedang sibuk. Yunmeng, apakah aku tidak bisa mendapatkanmu lagi? Zoumi, kamu. Tiba-tiba, Omi mencium mulut Yunmeng. Ah, mata Yunmeng terbuka lebar, terlihat sangat bodoh, ini adalah ciuman pertamanya. Tepat pada saat ini, di kejauhan taman belakang ada suara-suara. Seseorang datang. Yunzi terbangun dengan panik dan segera mendorong Omi menjauh. Omi ingin mengejar dan berteriak, Yunmeng, jangan pergi. Ah, Yunmeng memukul balik Omi dengan tamparan dan kemudian dengan cepat menghilang ke dalam malam. Yunmeng kembali ke kamar kerja dengan ketakutan. Dia tidak tahu apakah dia telah mengetahui tentang kejadian malam ini. Namun, mengingat ciuman yang baru saja dia lakukan, dia langsung tersipu. Omi ditampar oleh Yunmeng, dan pria itu sadar. Sial, aku benar-benar mabuk dan bingung. Dahi Omi berkeringat dingin. Anggur di dunia abadi itu luar biasa, sudah biasa bagi dewa untuk mabuk. Omi benar-benar mabuk setelah minum begitu banyak. Aku baru saja, secara mengejutkan, sial, aku mencari kematian. Omi menyeka keringat dingin. Pada malam pernikahan, mengaku putri lain. Ciuman paksa, oh my god, tidak peduli yang mana yang diketahui oleh Kaisar, itu adalah masalah membunuh kepalanya. Pada saat itu, beberapa pelayan datang dengan lentera. Omi langsung pura-pura kencing. Ah, beberapa pelayan itu panik dan pergi dengan ketakutan. Omi bersiul dan melihat ke kiri dan ke kanan untuk memastikan tidak ada orang di sana, lalu kembali ke adegan pernikahan. Zoumi, dari mana saja kamu? Tanya Yunzi agak enggan. Kesal, kau tahu, minum begitu banyak anggur dan buang air kecil. Kata Omi dengan sedikit rasa bersalah. Yunzi tidak bertanya lagi. Setelah itu, mereka melanjutkan minum dan bersulang hingga larut malam. Baru pada paruh kedua malam, dia kembali ke gua. Saat ini adalah waktu yang menjadi milik mereka. Malam ini, Yunmeng hanya berbaring di tempat tidur, tidak tidur sepanjang malam. Akhirnya, Yunmeng menghela nafas, aku adalah impianmu. Di mana jadi apa, kita tidak mungkin lagi. Keesokan harinya, Kaisar mengirim hadiah besar. Zoumi, ini adalah hadiah besar dari Kaisar, 3 rumput abadi berusia 100 juta tahun. Maaf, Omi memegang rumput abadi berusia 100 juta tahun di tangannya, dan seluruh tubuhnya bergetar. Omi tidak tahu berapa banyak Immortal Fate yang bisa dia kumpulkan dan berapa banyak yang bisa dia tingkatkan setelah menyempurnakan Immortal Grace berusia 100 juta tahun ini menjadi Immortal Pill dan meminumnya. Terima kasih, ayah, kata Omi penuh terima kasih. Tidak perlu sopan, itu hal yang benar untuk dilakukan. Kaisar meminta saya untuk menyampaikan kepada Anda bahwa Anda dapat mengambil 3 rumput abadi ini, yang pergi dan meminta Master Chen memurnikannya menjadi pil abadi, setelah semua apa yang dia saring adalah pil abadi tingkat kedua, sedangkan apa yang Anda saring sendiri hanyalah pil abadi tingkat pertama. Akankah Tuan Chen memperbaikinya untukku? Jika itu bisa disempurnakan menjadi pil abadi kelas 2, Omi pasti akan dengan senang hati melakukannya.
Oh, Tuan Chen harus bersedia bahkan jika dia tidak. Baiklah, saya akan pergi dulu. Omi menyingkirkan 3 rumput abadi yang berusia 100 juta tahun. Yunzi berkata, Zoumi, ayahku mengharapkan banyak darimu. Mengapa kamu mengatakan itu? 3 rumput abadi berusia 100 juta tahun. Ini cukup untuk menunjukkan bahwa bahkan di benua neraka jatuh atas tidak banyak keluarga yang dapat dengan mudah mengambil 3 rumput abadi berusia 100 juta tahun. Ya, aku harus berterima kasih padamu untuk itu. Bodoh, aku sudah menjadi istrimu. Apalagi yang bisa dikatakan terima kasih? Oh, juga. Yunzi bertanya, ngomong-ngomong, sekarang kamu sudah menikah denganku, bagaimana kamu menangani hubunganmu dengan Belindama? Belindama. Cloud Valet tidak menyebutkannya. Omi lupa bahwa sudah lebih dari sebulan Belindama pulang. Menurutmu apa yang harus dilakukan tentang itu? Yunzi berkata, aku bisa memikirkan apa yang terjadi antara kamu dan Belindama di masa lalu, tapi aku harap di masa depan, kamu tidak memiliki hubungan apapun dengannya. Bagaimanapun, aku adalah putri sebuah negara. Jika ada wanita yang bisa berbagi pria dengan saya, lalu bagaimana saya bisa memasang wajah saya? Anda berkata benar. Jangan khawatir, saya akan memperlakukan Anda 1000 kali lebih baik. Saya tidak akan pernah iri padamu. Kata Yunzi dengan senang hati. Wajah. Omi tersenyum. Belindama adalah masalah kecil. Kuncinya adalah bagaimana dengan Mukianji dan yang lainnya. Sekarang Yunzi dan yang lainnya bahkan tidak tahu mereka ada. Omi berkata, artinya, aku hanya bisa memilikimu sebagai wanita di masa depan. Ketiga rumput abadi ini benar-benar tidak mudah diambil, membayar begitu banyak. Kata Omi. Yunzi menyeka keringat dingin dan berkata, mungkinkah 3 galur rumput abadi tidak dapat dibandingkan dengan 1 Belindama? Tidak, kamu salah mengerti maksudku. Yang aku maksud adalah bahwa dengan menikahimu, aku hanya bisa tidur dengan 1 wanita di masa depan. Aku bisa memiliki banyak wanita, kan? Bukankah itu kerugian besar? Tidak. Jumlah rumput peri dapat mengubahnya kembali. Zoumi, jangan bercanda tentang itu, oke? Yunzi memohon. Omi menghela nafas, sungguh kepompong. Jika pada hari itu, ketika Yunzi datang untuk membunuhnya, di gua itu, Omi telah membunuh Yunzi secara langsung, mungkin, tidak akan banyak yang terjadi sekarang. Jika dia membunuh Yunzi pada hari itu, Omi pasti tidak akan bisa lolos dari kejaran kumbang liar itu. Yunzi berpikir bahwa Omi tidak puas, ragu-ragu, menggigit giginya dan berkata, oke, Zoumi, jika Anda benar-benar menginginkan begitu banyak wanita, semua pelayan istana di samping saya, Anda dapat membiarkan mereka melayani Anda sebanyak yang Anda inginkan, tetapi hanya kamu yang tahu tentang masalah ini dan aku tahu tentang itu tidak dapat disebarkan. Di satu sisi, itu akan merusak reputasiku. Di sisi lain, jika ayah mengetahuinya, dia pasti tidak akan membiarkanmu. Apakah ini baik? Omi terdiam. Apakah kamu bersedia memperparah dirimu untuk memuaskanku? Zoumi, aku mencintaimu. Dan karena kamu merasa sangat sedih karena menikahiku, aku hanya bisa memenuhimu. Kamu, sungguh bodoh. Omi menghela nafas. 2037. Ya, kata Yunzi tanpa ragu-ragu. Omi bilang dia bodoh, dan dia bilang rela. Omi juga tidak bisa berkata-kata padanya. Awalnya, Omi tidak memiliki perasaan apapun padanya, dan berencana untuk bermain dan membuangnya, yang akan berani melakukan apapun setelah menjadi lebih kuat dari kaisar di masa depan. Namun, Yunzi begitu bodoh dan seperti ngengat sehingga Omi tercabik-cabik. Apakah saya benar-benar layak Anda memperlakukan saya seperti ini? Meskipun orang luar percaya bahwa kita suka sama suka, cinta, dan cinta bebas, kita tahu satu sama lain bahwa ini salah, dan kita dulu musuh. Yunzi Dao, dulu akulah yang buta, aku sulit diatur dan berubah-ubah, aku tidak tahan setengah dari keluhan, tapi sekarang aku sudah sangat terbangun. Zoumi, aku bisa melihat bahwa aku tidak benar-benar menyukaiku di matamu, kamu hanya dipaksa oleh tekanan ayahku. Karena kamu tahu aku tidak terlalu menyukaimu, mengapa kamu masih memilih untuk menikah denganku? Mengapa kamu tidak membiarkan kaisar membunuhku? Aku tidak bisa melakukan itu dengan selirku. Pelayan selir, kamu adalah seorang putri dari suatu negara, akulah yang harus mengatakan menteri. Jika ayahmu tahu bahwa kamu menyebut dirimu selir yang patuh, dia akan membunuhmu. Sampai mati aku bersedia menjadi selirmu. Oh, kamu disia-siakan untuk seorang pria, di mana kamu masih terlihat seperti seorang putri. Aku tidak keberatan, aku hanya ingin kamu menyukaiku dan memperlakukanku dengan tulus. Omi menghela nafas. Awalnya, kesanku padamu tidak pernah terlalu bagus, tapi, saat ini aku tersentuh olehmu. Oh, Zoumi, aku akan menghabiskan seluruh hidupku untuk menebus kesalahan yang pernah kulakukan padamu. Yunzi dengan penuh semangat memeluk Omi. Tidak perlu, kamu tidak berutang apapun padaku. Zoumi, terima kasih. Tidak perlu terburu-buru untuk berterima kasih padaku, meskipun aku tersentuh olehmu, aku tidak mengatakan bahwa aku mencintaimu. Jujur saja, aku sudah memiliki seseorang yang aku sukai. Apakah itu Belindama? Jika itu benar, saya tidak keberatan jika Anda bersamanya secara pribadi. Tidak, lalu siapa itu? Yunzi, kamu masih terlalu sedikit tahu tentang aku, kamu hanya tahu bahwa aku adalah Zoumi di kehidupanku sebelumnya, tetapi kamu tidak tahu asal-usul kehidupanku saat ini Omi. Katakan saja, aku akan memberitahumu, bagaimana caranya. Omi naik dari bawah selangkah demi selangkah. Di tengah malam, Omi tidak memiliki kamar pengantin, melainkan ia ada di sana untuk menceritakan perjalanannya. Yunzi mendengarkan, baru kemudian dia memahami Omi untuk pertama kalinya, dan menyadari betapa sulitnya baginya untuk datang ke alam abadi. Hari sudah subuh, dan Omi telah selesai berbicara. Baiklah, waktunya bangun dan mandi, ayahmu masih menunggu kita untuk bersulang untuk teh pagi. Omi bangun. Tapi Yunzi memeluk Omi, tidak membiarkannya bangun.
Ada apa? Tadi malam tidak ada bridal shower, kamu tidak senang kan? Kata Omi. Yunzi berkata dengan samar, Zoumi, setelah mengetahui perjalananmu dalam hidup ini aku semakin mencintai dan memujamu. Jangan khawatir, aku tidak akan pernah menghalangimu untuk bertemu dengan wanita-wanita itu dalam hidupmu saat ini. Jika perlu, aku akan melindungimu. Omi cukup tersentuh di dalam, tidak sia-sia Omi menceritakan kisah legendaris malam itu. Terima kasih. Tidak, kalau begitu ayo pergi ke tempat ayah untuk bersulang teh. Omi berkata, tidak, biarkan ayahmu menunggu. Apalagi yang kamu lakukan? Hehe, kamu tahu. Omi tersenyum murah dan Yunzi tersipu, langsung mengerti apa yang sedang terjadi. Di salah satu aula utama, Kaisar dan Ibu Yunzi sedang menunggu Omi dan kedua anak buahnya bersulang untuk teh pagi. Kenapa kamu belum datang? Alis Kaisar berkerut. Ratu berkata, jangan khawatir, tunggu. Matahari ada di pantatmu dan kamu masih belum datang, cepatlah. Ya, pelayan di sisi Kaisar segera pergi untuk mempercepatnya. Namun, setelah 10 menit pelayan itu kembali sendirian. Di mana Zoumi dan Yunzi? Yang mulia, saya tidak tahu, saya tidak bisa memasuki halaman mereka, tetapi saya meminta pelayan mereka untuk bergegas, dan pelayan mereka menjawab bahwa menantu dan putri masih berolahraga, jadi tunggu sebentar. Olahraga, latihan apa yang memakan waktu begitu lama? Budak tidak tahu. Setelah setengah jam, Omi dan Yunzi akhirnya datang. Saat ini, di luar aula utama, Omi berkata, ayahmu sudah menunggu kita selama hampir 1 jam, kurasa apinya sudah mulai panas. Yunzi berkata dengan marah, ini semua salahmu, konsekuensi dari kemarahan ayahku sangat serius. Omi tersenyum, aku punya ide, kamu sekarang berjalan dengan pincang dengan sengaja, tentu saja, jangan berlebihan. Mengapa? Lakukan saja seperti yang diperintahkan. Oh, Yunzi segera terlatih-tatih ke aula utama. Kaisar hendak bertanya, ada apa denganmu, Cloud Valet? Pada saat itu, Ibu Yunzi menghentikannya. Saya memberi hormat kepada ayah. Omi membungkuk. Kaisar mengamuk, mengapa kamu datang sekarang? Apakah ada rasa hormat untukku? Kaisar ini sangat otokratis, Omi sebenarnya tidak menyukainya di dalam, seolah-olah dia adalah putra tua Raja Surgawi. Omi berpura-pura malu. Yang mulia, maafkan saya terlalu bersemangat untuk bisa menikahi Yunzi, jadi, saya tidak bisa mengendalikan kegembiraan batin saya. Kaisar melihat Ratu melakukan kontak mata dan tiba-tiba mengerti, mungkinkah Zoumi telah melemparkan putrinya sepanjang malam? Apakah itu sebabnya dia pincang? Tidak baik untuk mengatakan apa-apa lagi tentang masalah yang memalukan seperti itu, dan Kaisar hanya bisa melambaikan tangannya, ini hanya masalah waktu, belajar pengendalian diri di masa depan, masih ada ratusan juta tahun di masa depan. Apakah kamu masih takut kehabisan waktu? Ya, ayah. Yunzi tetap diam. Dia sudah mengerti mengapa Omi membuatnya lemas, dan mau tidak mau menatap Omi dengan penuh kasih. Masa depan kehidupan. Dengan nasib abadi Omi dan Yunzi itu kurang dari 100 juta tahun, jadi benar-benar ada waktu yang sangat lama di masa depan. Dengan umur yang begitu panjang, ada waktu untuk semua yang ingin Anda lakukan. Mungkin, inilah alasan mengapa pembudidaya abadi yang tak terhitung jumlahnya, memotong kepala mereka ingin menjadi abadi. Penggarap abadi di alam abadi, seperti yang ada di alam spiritual, memiliki umur 10.000 tahun. Setiap dewa di alam abadi, selama hidup mereka yang panjang, sering melihat generasi pembudidaya abadi, sekarat tepat di bawah hidung mereka. Perasaan yang tidak dapat dipahami oleh mereka yang tidak mengalaminya secara langsung. Tak terhitung makhluk abadi, sebelum kematian mereka, memandang makhluk abadi dengan kerinduan, bagaimana mereka ingin hidup selama makhluk abadi tetapi mereka begitu putus asa. Setelah memanggang teh pagi, Omi dan Yunzi meninggalkan istana dan kembali ke kediaman Zhou. Secara alami, dia juga harus memanggang secangkir teh dengan Zhou Ti. Setelah bersulang, Omi berkata, saya akan mencari Master Chen sekarang dan memintanya untuk memurnikan pil saya. Baiklah, aku akan pergi juga. Omi tiba di kamar dan Master Chen. Tuan Chen dan muridnya, Miao, mereka berdua telah menjadi tahanan. Sangat menyedihkan untuk dipikirkan, status mereka sebelumnya jauh lebih unggul di kerajaan abadi Yunluo, tetapi sekarang mereka adalah tahanan. Di ruang pil, Tuan Chen sedang memurnikan pil dengan hidung memar dan wajah bengkak, matanya linglung. Di sampingnya, murid Master Chen, Miao, penuh dengan keluhan dan membantu memurnikan pil tanpa kekuatan. 2038. Keduanya sengsara. Miao menggerutu, ini semua salahmu, jika kamu tidak ingin pergi, kita tidak akan berakhir sebagai tahanan hari ini. Miao, aku sangat kecewa padamu. Master Chen mendengus. Hari-hari ini, mereka berdua, guru dan murid telah jatuh. Aku sekarang terlibat olehmu dan juga menjadi tahanan, kamu puas. Hal yang tidak berperasaan, jika aku tidak mengajarimu seni Immortal Pill, kamu tidak akan menjadi kentut sekarang. Miao mendengus, bahkan jika aku tidak kentut, itu lebih baik daripada kehilangan kebebasanku sekarang. Aku khawatir aku akan dipenjara di sini selama sisa hidupku, memurnikan pil sampai aku mati. Mata Miao terbelalak. Dalam keputusasaan. Di mata Guru Chen, ada banyak keputusasaan, tidak mungkin mereka bisa melarikan diri. Hati Miao dipenuhi dengan kesedihan dan berkata, tembakan meriam tadi malam menggelegar dan gembira, dan saya mendengar bahwa itu adalah hari pernikahan Zoumi dan Yunzi. Sungguh tidak adil, mengapa orang seperti itu masih bisa menjadi menantu? Saya orang yang sangat baik, saya telah mengejar Putri Yunmeng begitu lama, saya telah membuat begitu banyak pil untuknya, dan dia masih tidak memiliki perasaan untuk saya, itu benar-benar tidak adil. Master Chen mencibir, bahkan Anda berani menganggap bahwa sang putri, setelah belajar seni pil abadi di sisi saya selama bertahun-tahun, dan masih hanya mampu berlatih ke kualitas tingkat kedua, dengan kualifikasi ini, Anda memiliki berani mengejar Yunmeng.
Konyol, alasan mengapa saya butuh waktu lama untuk melatih pil immortal kualitas tingkat kedua, apakah Anda benar-benar berpikir itu masalah saya? Anda sendiri bahkan tidak mengajarkannya dengan sepenuh hati. Sih, Anda masih berani menyebut saya bodoh. Ah Miao kesal. Guru dan murid, satu kalimat dari Anda, satu kalimat dari saya, kedua belah pihak penuh dengan keputusasaan bertengkar. Hari seperti ini, mereka masih harus melanjutkan selama jutaan, puluhan juta, bahkan miliaran tahun, tanpa akhir sama sekali, dan mereka ingin mati. Pada saat ini, Omi dan Yunzi datang. Yo, Master Chen, pagi-pagi kamu sibuk dengan alkimiamu. Omi tersenyum. Master Chen mengangkat kepalanya dan melihat Omi mengenakan kemegahan istana dan berlari ke sana kemari. Dia tiba-tiba marah. Zoumi, kamu masih berani datang. Master Chen meraung. Omi tertawa ketika kamu melihat pangeran kekaisaran ini. Itu hanya masalah tidak berlutut, tetapi kamu masih berani berteriak. Kamu tidak ingin mati. Anda. Ah Miao saat ini melihat Omi, dan Omi di samping Putri Yunzi, hati tidak merasakan. Terutama melihat Yunzi wajah cantik itu, terkait dengan tubuh yang menakjubkan ini. Telah Zoumi cabul ini dengan membalik porak-poranda, di dalamnya ada api untuk memuntahkan, dia untuk pemurnian alkimia Putri Yunmeng untuk berapa lama, bahkan dia. Jari tidak menyentuh benar-benar bersarang ah. Zoumi, kamu tidak akan mati dengan baik. Ah Miao menggertakkan giginya. Guru dan murid mungkin mereka akhirnya bisa membentuk front persatuan dalam perlakuan mereka terhadap Omi. Omi berkata, tidak peduli seberapa besar kamu tidak pantas mati, aku bisa menikah dan tidur dengan putri, sementara kamu, di sisi lain, hanya bisa memperbaiki pil di sini siang dan malam. Ah Miao Ton memuntahkan darah karena marah. Yunzi merasa bahwa dia tidak cocok untuk situasi seperti itu dan berkata, suamiku, aku akan menunggumu di luar pintu. Bagus, tempat ini juga benar-benar bukan untuk kamu tinggali, bagaimana kamu bisa membiarkan orang melihat tubuh 1000 emasmu? Yunzi sibuk berjalan pergi. Omi berkata, ah Miao, mungkin, barusan adalah terakhir kali kamu melihat seorang wanita dalam hidupmu. Maksud kamu apa? Omi tertawa, kamu sudah menjadi tahanan, apakah kamu pikir kamu masih memiliki kesempatan untuk melihat wanita di masa depan? Tidak ada kesempatan. Tapi Anda juga beruntung karena wanita terakhir yang pernah Anda lihat dalam hidup Anda adalah milik saya. Wanita, Omi, aku akan membunuhmu. Ah, Omi menamparkan Ah Miao. Ah Miao, bukan aku yang menyakitimu, itu tuanmu. Cukup, teriak Tuan Chen. Zhou Miao, jika kamu datang untuk melihat lelukonku, kamu sudah melihatnya, kamu bisa keluar sekarang. Omi berkata, jangan khawatir, aku sedang tidak ingin melihat lelukonmu, aku di sini untukmu memberiku alkimia, aku menikahi Yunzi, kaisar memberiku beberapa rumput abadi, jadi latih aku menjadi pil abadi kelas 2. Kamu sedang bermimpi. Master Chen meraung, matanya sangat pasrah sampai-sampai dia harus memurnikan pil untuknya. Apakah kamu pikir kamu masih Tuan Chen yang lama? Hanya untuk kaisar saja. Tidak, kamu seorang tahanan sekarang, dan aku menyuruhmu untuk memperbaikinya. Ah, apa salahku, kenapa kamu melakukan ini padaku? Master Chen berteriak kesakitan, air mata mengalir di wajahnya. Omi tidak bisa tidak bersimpati padanya ketika dia melihat penampilan yang begitu menyakitkan. Meskipun Omi bertarung dengannya dan menjadi pemenangnya, Omi tidak bisa menjamin bahwa dia akan selalu menjadi pemenangnya, dan mungkin suatu saat dia juga akan menjadi tawanan atau bahkan dibunuh secara langsung. Namun, untungnya, Yunzi sangat mencintai Omi, dan ini saja akan menyelamatkan Omi dari kesulitan ini. Omi merasa dalam hatinya bahwa lebih baik memperlakukan Yunzi dengan lebih baik di masa depan, jangan benar-benar membuatnya putus asa, jika tidak tahanan akan memiliki bagian dari Omi. Omi berkata, Tuan Chen, dalam hidup ini, Anda tidak memiliki harapan untuk meninggalkan tempat ini, kecuali satu orang, yang mungkin dapat membantu Anda. Ah, siapa? Master Chen sibuk menatap Omi. Omi berkata, aku, kamu, ya. Tuan Chen mendengus. Omi berkata, jangan percaya padaku, mungkin hanya aku yang benar-benar bisa membantumu. Jika bukan karena Anda, mengapa saya berada di sini dan Anda masih akan membantu saya? Ya, tapi ada syaratnya. Syarat apa? Pandu aku dalam alkimia. Kamu sedang bermimpi. Jika Anda membimbing saya dalam alkimia, saya bisa memohon kepada Kaisar untuk memaafkan ketidakbersalahan Anda. Jika Anda menjadi Master Pil Immortal kelas 2, saya akan mati lebih cepat. Master Chen mendengus. Dari sudut pandang tertentu, itu benar, tetapi jika Anda mengajari saya, itu belum tentu demikian. Setidaknya saya mempelajari teknik Immortal Pil Anda, dan Anda dianggap sebagai poinmen saya, jadi tentu saja saya harus memohon belas kasihan Anda. Pikirkan sendiri, aku khawatir tidak ada yang bisa memberimu harapan selain aku. Setelah mengatakan itu, Omi berbalik dan berjalan pergi. Master Chen tercengang di sana, mungkin mengingat kata-kata Omi. Ah Miao sibuk berkata, Tuan, berjanjilah padanya ini satu-satunya kesempatan kita, meskipun kita tidak tahu apakah dia berbohong kepada kita, tetapi kita tidak punya jalan keluar lain. Setelah Omi berjalan keluar dari ruang pil, dia berkata kepada pria kuat yang menjaga ruang pil pada tahap akhir Mortal Immortal, tahanan hitam senior, ketiga rumput abadi milikku ini, tolong dorong Tuan Chen untuk membantuku melatih mereka menjadi pil. Jangan khawatir, Kaisar Zhou, Kaisar telah menjelaskan. Terima kasih. Omi pergi bersama Yunzi. Jika Kaisar tidak menjelaskan sebelumnya, tidak ada gunanya Omi datang. Meskipun Tuan Chen sekarang adalah seorang tahanan, Kaisar tidak akan membiarkan dia memurnikan pil untuk sembarang orang, tetap hanya untuknya. Omi kembali ke rumahnya, sedangkan Yunzi kembali ke istana. 2039. Tuan muda, Belinda Mama minta audiensi. Kepala pelayan datang untuk melapor. Biarkan dia masuk. Segera setelah itu, Julima datang dan tampaknya telah kehilangan berat badan. Belinda Ma, kapan kamu datang ke ibu kota Kekaisaran Xian?
Sudah di sini selama setengah bulan. Jadi bagaimana? Aku tidak berani mengganggumu, kamu sudah dinikahkan. Kata Belindama dengan wajah sedih. Oh, dan kenapa kamu repot-repot? Zoumi, apa yang harus saya lakukan? Omi berkata, aku yakin kamu akan menemukan yang lebih baik dariku. Aku tidak mau, teriak Belindama. Belindama berkata, Zoumi, aku benar-benar tidak bisa meninggalkanmu. Tanpamu, aku sudah merasa hidup tidak ada artinya. Tapi, kamu dipanggil menantu lagi. Aku tidak berani, Omi melihatnya menangis begitu sedih, jadi dia harus memeluknya. Omi berkata, memang, status saya saat ini adalah menantu. Saya takut saya bahkan akan kehilangan hidup saya sendiri jika saya mengacau lagi. Aku benar-benar tidak bisa meninggalkanmu. Teriak Belindama, dia juga tahu bahwa dia tidak bisa bersama Omi lagi. Dia telah patah hati selama setengah bulan terakhir. Namun, dia masih tidak bisa menahan hari ini dan datang ke mencari Zoumi. Omi tersenyum, namun alasannya seperti ini. Tapi saya, Tang seseorang, tidak suka dibatasi, tidak peduli apakah dia seorang kaisar atau raja surgawi. Jangan mencoba untuk membatasi saya. Belindama, jika kamu masih ingin bersamaku, hanya ada satu cara. Cara apa? Aku akan menyuruh Yunzi untuk menjadikanmu pelayan pribadinya, agar kamu dan Yunzi bisa sering bersama, dan kita juga bisa sering bersama, hehe. Omi tersenyum bangga. Apakah Putri Yunzi akan setuju? Tentu saja aku akan setuju. Aku yang bertanggung jawab atas keluarga ini. Yunzi berani tidak setuju, pukul dia. Belindama tersipu dan bahagia di dalam. Hanya saja itu akan sulit bagimu, tapi tentu saja, pelayan itu hanya identitas yang dangkal. Lalu jika Kaisar tahu, tidak Cloud Valet tidak akan mengatakannya, dia akan melindungimu. Itu tidak masuk akal. Baiklah, sudahlah, aku akan mengaturnya. Kamu meninggalkan tempatku sebelum ada yang menemukan sesuatu. Belindama pergi dengan gembira. Dalam hati Omi menghela nafas tak berdaya. Beruntungnya dia bertemu dengan seorang putri yang begitu baik padanya. Jika dia digantikan oleh yang berhati-hati, Omi akan berada dalam posisi yang sangat buruk. Malam itu, Omi kembali ke istana dan pergi bersenang-senang dengan Yunzi. Karena dia sangat masuk akal, Omi tidak bisa iri padanya sampai 3 hari kemudian. Omi pergi ke ruang pil. Tahanan hitam senior, apakah saya sudah melatih pil immortal saya? Ya, itu sudah disempurnakan, ambillah. Tahanan hitam membawa 3 pil abadi ke Omi. Ketiga pil abadi ini, tahanan hitam juga rakus, hanya saja, dia tidak akan menyentuhnya. Dia adalah saudara Kaisar dan orang yang paling dipercaya Kaisar, itu sebabnya Kaisar mengirimnya ke sini untuk menjaga Tuan Chen. Terima kasih, tahanan hitam senior, aku akan pergi dulu. Kakak ipar Zhou, hati-hati. Setelah Omi meminum Immortal Pill, dia segera diam-diam pergi ke halaman lain untuk memeriksa Muqianji dan Little Fire dan yang lainnya. Kakak Chen, kamu di sini. Bagaimana kabar kalian? Apakah kalian sudah menjadi abadi? Tanya Don Omi. Lebih besar dari. Apa menteri bercanda kok, baru beberapa hari ini dikira gampang banget, rasanya jauh sekali. Muqianji juga berhenti berkultivasi. Sayangnya, tidak ada kemajuan sama sekali, mantra keabadian yang Anda ajarkan terasa terlalu sulit untuk dipahami. Kata Muqianji agak kesal. Omi berkata, tidak perlu terburu-buru, luangkan waktumu, hari ini saya membawa pil abadi, kali ini berusia 100 juta tahun, dan itu dibuat oleh Master Pil Immortal tingkat kedua, efeknya berlipat ganda. Setelah mengatakan itu, Omi mengeluarkan Immortal Pill. Immortal Pill ini sangat besar, seukuran telur merpati, yang berarti bahwa tahanan hitam tidak memberikan pengurangan kepada Omi. Omi membagi pil abadi ini menjadi beberapa bagian, satu untuk masing-masing. Pil abadi yang besar berubah menjadi selusin yang lebih kecil. Satu untuk masing-masing dari mereka, panggil yang lain. Omi, dari mana kamu mendapatkan ini? Pil abadi berusia 100 juta tahun, itu terlalu boros biasanya, tidak mungkin untuk mendapatkannya. Sebelumnya, bahkan mantan ayahmu tidak bisa mendapatkannya. Memang, selain Kaisar, makhluk fana biasa benar-benar tidak memikirkannya. Alasan mengapa saya bisa mendapatkan 3 pil abadi berusia 100 juta tahun, ini karena, saya baru saja akan memberitahu kalian. Omi mengalami kesulitan berbicara. Dao, seharusnya bukan karena kamu menikahi seorang putri tertentu. Murid hitam baru saja bangun dan sibuk berkata, bagaimana mungkin, paman menteri saya tidak seperti itu, dia tidak tertarik pada wanita lagi. Omi menatap Black Pupil dengan depresi, bagaimana dia tahu bahwa matanya melihat bahwa Omi tidak tertarik pada wanita lagi, sehingga sulit bagi Omi untuk mundur. Omi berkata, sebaiknya saya mulai dari awal, mulai dari terakhir kali saya menghadiri lelang jenius. Omi mulai lagi, menyelesaikan proses mengenal Yunzi tanpa henti. Baiklah, itu saja, aku terpaksa, tidak punya pilihan, harus, sangat sedih dan tak berdaya, menikahi Yunzi. Aku percaya kalian semua bisa merasakan ketidakberdayaan dan rasa sakitku. Omi menyimpulkan. Tang Huan berkata, ya, saya memang bisa mengerti. Lu Yuxi berkata, ya, aku juga bisa mengerti, Omi, kamu sudah bekerja keras. Ya, aku benar-benar telah berbuat salah padamu. Omi melihat mereka satu persatu, semua penuh sarkasme, dan tertawa. Baiklah, baiklah, jangan menyindir, meskipun aku, sekarang, bukan tanpa perasaan untuk Yunzi, tapi memang benar aku tidak punya pilihan. Muqianji berkata, kamu pikir kami tidak akan mengerti kamu salah, kamu bisa saja meninggalkan kami karena beban ini, tetapi kamu tidak melakukannya, apalagi yang bisa kami minta dari kamu. Lagi pula, hanya menikahi seorang putri, Anda mendapatkan pil abadi dan datang untuk membagikannya kepada kami sejak awal, kami benar-benar tidak memiliki keluhan, Anda tidak perlu terlihat begitu bersalah.
Semua orang mengangguk, bahkan mereka sangat bersyukur bahwa Omi tidak pernah meninggalkan mereka. Jika mereka adalah orang yang berhati kurus, mereka akan membuang beban ini sejak lama, tetapi Omi selalu harus membawanya. Omi tersenyum, baiklah, ambil pil abadi dulu, aku tidak bisa sering ke sini sekarang. Aku harus lebih berhati-hati di masa depan. Meskipun Yunzi tidak keberatan, Kaisar pasti melakukannya. Jika Kaisar tahu, kamu pasti akan terbunuh, dan aku mungkin akan mati juga. Kalau begitu, kurangi kontak di masa depan, kirim saja Antek. Seorang Antek. Tidak ada Antek untuk saat ini, jangan khawatir, dengan Yunzi melindungiku, tidak sulit bagiku untuk bertemu dengan kalian. Itu saja, aku pergi dulu. Omi tidak tinggal lama, belum lebih dari beberapa bulan sejak terakhir kali kita bertemu, dan jika bukan karena hadiah dari Immortal Pills, Omi tidak akan datang ke sini lagi secepat ini. Omi berjalan hati-hati sepanjang jalan, tidak pulang dan langsung menuju ke istana untuk pergi ke Yunzi. Kaisar pasti tahu bahwa Omi telah menerima pil abadi, jadi Kaisar pasti diam-diam mengamati seberapa efektif Omi meminum pil kali ini. 2040. Omi mengambil 2 pil abadi yang tersisa dan kemudian memasuki pintu yang tertutup. Omi segera merasakan akumulasi ki abadi di tubuhnya. 580. Omi sedikit terkejut. Tidak lama setelah Immortal Pill dikonsumsi, Immortal Machine telah mengumpulkan nilai 580. Tentu saja, nilai ini bukan nilai tertentu, itu yang kira-kira dirasakan Omi. Ketika Omi merasakannya lagi, dia sudah melangkah ke tahap tengah manusia abadi. Terlebih lagi, Omi telah mencapai titik tengah di tengah tahap keabadian manusia. 2 pil abadi untuk mengangkat saya ke setengah jalan ke tahap pertengahan manusia abadi tidak buruk sama sekali. Omi merasa bahwa selama mesin abadinya terakumulasi menjadi 1000 lagi, dia bisa melangkah ke tahap akhir manusia abadi. Hanya saja, sangat sulit untuk mengumpulkan dari 580 nilai mesin abadi menjadi 1000. Tanpa pil abadi, bisa memakan waktu puluhan ribu tahun hanya oleh Omi sendiri. Jangan berpikir bahwa ini adalah lelucon, peningkatan immortal dengan mudah 100.000 atau 1 juta tahun, dan 10.000 tahun sudah sangat singkat. Yunzi. 3 hari kemudian, Omi keluar dari ruang kultivasi. Zoumi, apakah kamu keluar begitu cepat? Ayahku berkata bahwa untuk memaksimalkan efek dari Immortal Pill, itu harus benar-benar dicerna sebelum retret dapat berakhir. Yunzi sedang sibuk. Omi tersenyum, aku sudah mencernanya dengan seksama. Lihat wilayahku. Ah, tahap pertengahan manusia abadi, Anda bahkan telah melangkah ke tahap pertengahan manusia abadi. Yunzi tidak percaya. Ya, tapi tidak ada yang perlu disyukuri. Saya juga lebih dari setengah jalan menuju kultivasi perahuman immortal sebelumnya. Kata Omi. Yunzi berkata, tahukah Anda bahwa harapan tertinggi ayah saya untuk Anda adalah untuk dapat membiarkan Anda berkultivasi sampai akhir pramanusia abadi, tetapi ayah saya mengatakan bahwa sulit dengan hanya 3 pil abadi berusia 100 juta tahun. Namun, saya tidak pernah menyangka bahwa Anda akan langsung memasuki tahap tengah manusia abadi. Yunzi sepertinya merasa di luar imajinasi. Hehe, Omi tahu bahwa itu tanpa teknik meludah mesin abadi. Omi memiliki teknik meludah mesin abadi, dan sedikit pun mesin abadi akan terakumulasi tanpa menyebabkan sedikit pun pemborosan atau kerugian, yang tidak ada bandingannya. Cepat, ikut aku untuk melihat ayahku. Ayahku akan terkejut jika dia tahu ini berarti, kamu sangat jenius. Semakin baik efeknya, semakin tinggi Immortal Fate, yaitu semakin tinggi bakatnya. Oh bagus. Pada saat ini, di aula istana, Kaisar dengan kontemplatif berkata kepada pengikut dekatnya, coba tebak berapa banyak Zoumi maju setelah mengambil 3 pil abadi. Sovereign, saya tidak berpikir ada banyak kemajuan. Lagi pula, masih perlu waktu bagi makhluk abadi untuk menetap ketika mereka meningkatkan, dan tidak ada jumlah pil abadi yang diambil dalam waktu singkat akan meningkatkannya banyak. Tepat pada saat ini, Yunzi dan Omi masuk dari luar. Ayah, apa yang kalian lakukan di sini? Zoumi, bukankah kamu baru saja meminum pil immortal? Mengapa kamu tidak menutup pintu dengan benar? Pada titik ini, alis Kaisar berkerut kaget saat dia berkata, kamu sudah melangkah ke tahap keabadian manusia tengah. Tepatnya, saya datang untuk memberi hormat kepada Yang Mulia, tetapi jika bukan karena Yang Mulia, saya tidak akan bisa melangkah ke tahap tengah manusia abadi begitu cepat. Omi membungkuk. Kaisar, bagaimanapun, terkejut di sana. Efek dari penggunaan pil keabadian Omi sangat melebihi harapan Kaisar, berpikir bahwa akan baik bagi Omi untuk dapat berkultivasi sampai akhir tahap keabadian pramanusia. Yunzi juga sibuk berkata, terima kasih, ayah atas kebaikanmu pada suamiku. Kaisar tersenyum, Zoumi, tampaknya kamu memang luar biasa, dengan takdir abadi yang sangat dalam, jika tidak mungkin bagimu untuk menjadi manusia abadi tingkat menengah begitu cepat. 1 tingkat pada 1 waktu, kamu sekarang mencari kembali ke tahap keabadian manusia, semuanya adalah semut, selamat. Saya berharap Anda memperlakukan Yunzi dengan baik, jangan mengecewakan niat baik raja saya. Kaisar berbicara dengan nada agak masam. Ya, pelayan yang rendah hati pasti akan mencintai Yunzi lebih dari cinta. Diri, Cloud Valet terdengar manis. Turun. Baru saat itulah Omi dan Yunzi pergi. Di dalam hati Kaisar, dia tidak terlalu senang dengan Omi. Itu adalah perasaan yang sangat rumit, sifat manusia semuanya egois dan rumit. Kaisar memikirkan dirinya sendiri, di tahap prabumi immortal, saya tidak tahu berapa tahun, tidak dapat naik ke tahap immortal bumi tengah, 1 lapis sehari, dia benar-benar ingin menjadi immortal bumi tengah. Panggung, sekarang lihat Omi begitu mudah memasuki tahap immortal manusia tengah, bagaimana mungkin dia tidak masam. Setelah Omi pergi, dia berkata, ayahmu sepertinya tidak terlalu senang. Apakah dia? Oh, aku salah. Omi tertawa, tapi Omi punya pikiran ekstra di dalam, lebih baik tidak terlalu menusuk di masa depan, sangat menakutkan ketika orang cemburu.
Setelah itu, Kaisar mengeluarkan perintah, Zhou Xianma melangkah ke tahap tengah manusia abadi, dan seluruh negeri pergi berlibur selama 3 hari. Omi agak terdiam, membuat pertempuran besar. Faktanya, itu tidak berlebihan. Peningkatan anggota keluarga kerajaan, itu masalah besar. Setelah perayaan nasional berakhir, Omi datang ke ruang dan lagi. Omi penuh dengan musim semi, sementara Master Chen masih dengan susah payah meramu pil. Tuan Chen, Omi memanggil. Apa yang kamu lakukan di sini? Grandmaster Chen mendengus. Ah Miao itu sibuk memohon pada Omi, salam untuk Zhou, selamat kepada Zhou karena telah melangkah ke tahap tengah manusia abadi. Omi berkata, yo, bahkan kamu bisa memberitahu wilayahku. Apa yang dikatakan Pangeran Mertua Zhou, kamu melangkah ke tahap tengah manusia abadi, negara itu mengambil liburan 3 hari, dan kami juga memiliki istirahat 3 hari yang langka. Jadi begitu. Omi memandang Guru Chen dan berkata, Tuan Chen, seberapa baik Anda mempertimbangkan proposal saya terakhir kali? Jika kamu ingin aku membimbingmu dalam alkimia, baiklah, tetapi jaminan apa yang kamu miliki bahwa Kaisar dapat membebaskanku? Omi berkata, saya tidak bisa menjaminnya, tetapi karena saya, Zhou, telah membuat janji, saya akan menemukan jalan. Kamu jelas mencoba menipu. Sepertinya kamu tidak percaya padaku, jadi lupakan saja, selamat tinggal. Omi tidak repot-repot mengatakan apa-apa lagi. Bagaimanapun, Master Chen ini juga adalah Master Pil Immortal kelas 2 yang sangat buruk, jadi jangan biarkan dia mengajarimu dengan buruk. Omi memikirkannya, lebih baik tidak terburu-buru, ambillah selangkah demi selangkah, toh dia masih memiliki umur yang panjang di depannya. Omi pergi. Namun, hati Master Chen dipenuhi dengan penyesalan, satu-satunya kesempatannya telah hilang. Omi tiba di istana, dan begitu dia memasuki halaman Yunzi, dia melihat Yunzi dan Yunmeng di dalam. Suamiku, kau kembali. Yunzi dengan gembira datang. Yunmeng juga melihat ke Omi dan tersenyum padanya, selamat Zhou Mi. Terima kasih. Omi mengangguk menatap mata Yunmeng, keduanya agak aneh. Namun, Yunzi tidak melihatnya. Yunzi berkata, kami akan menyapu kuburan, apakah kamu ingin ikut dengan kami? Pembersihan kuburan. Kuburan siapa yang harus disapu? Cloud Valet berkata, makam saudara Cloudfall. Yun Luo. Omi segera berkata dalam benaknya, mencari-cari ingatan tentang kehidupan masa lalunya. Omi langsung tahu. Yun Luo adalah pangeran yang sangat berbakat dari kerajaan abadi Yun Luo di masa lalu, tetapi sayangnya, dia kemudian terbunuh. Bersambung.